Karena ketenangan yang sejati, yang hakiki, bukanlah di sini, tapi di sisinya kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayah pertama kita, Nabi Adam, tersimpan hikmah yang luar biasa, yang lahir dari penyesalan mendalam dan cinta yang tulus. Ia adalah manusia yang pernah merasakan nikmatnya surga, lalu harus turun merasakan duka di bumi. Melalui setiap jejaknya, Allah ingin menanamkan pelajaran berharga bagi kita semua, anak cucunya. 5 wasiat yang akan kita bahas ini bukanlah sekadar nasihat tua yang tertulis di lembaran kitab. Ini adalah suara hati seorang hamba yang pernah jatuh, namun bangkit kembali kepada Tuhannya dengan air mata taubat dan harapan yang tak pernah padam. Mari kita selami wasiat pertama dari ayah kita semua. Janganlah kalian merasa tentram dengan kehidupan dunia. Nabi Adam berkata, "Sesungguhnya aku telah merasa tentram di surga yang kekal, namun Allah tidak meridai dariku. Lalu dia mengeluarkanku darinya." Wahai sahabat, ini adalah pengingat yang sangat kuat. Dunia ini bukanlah tempat kita beristirahat, melainkan arena ujian. Jika surga yang begitu kekal saja tidak membuat Nabi Adam tenang ketika ia melupakan perintah Allah, bagaimana mungkin kita bisa merasa aman dan nyaman di dunia yang begitu fana ini? Dunia ini terlalu singkat untuk kita jadikan sandaran, terlalu rapuh untuk dijadikan tempat tinggal hati kita. Maka berhati-hatilah terhadap kenikmatan dunia yang bisa membuat kita lupa kepada Sang Pencipta. Karena ketenangan yang sejati, yang hakiki, bukanlah di sini, tapi di sisinya kelak. Wasiat kedua, janganlah kalian menuruti hawa nafsu istri-istri kalian. Nabi Adam melanjutkan, "Aku menuruti keinginan istriku, lalu aku makan dari pohon itu, maka datanglah penyesalan kepadaku." Penting untuk kita pahami, pesan ini bukanlah sebuah celaan terhadap perempuan. Ini adalah peringatan universal agar kita tidak mengikuti hawa nafsu, siapapun, baik itu diri sendiri, pasangan, atau orang lain jika hal itu bertentangan dengan perintah Allah. Cinta sejati bukanlah mengikuti keinginan pasangan tanpa arah, tetapi saling menuntun menuju kebaikan dan ridha Allah. Setiap manusia akan diuji dengan bujukan yang terdengar lembut namun menggoda. Dan disitulah ketaatan kita diuji. Apakah kita lebih mencintai keinginan fana atau perintah Tuhan yang abadi? Selanjutnya, wasiat ketiga yang penuh kebijaksanaan. Lihatlah akibat dari setiap amal sebelum melakukannya. Dengan penuh penyesalan, Nabi Adam berkata, "Seandainya aku melihat akibat dari perbuatanku, niscaya aku tidak akan tertimpa apa yang menimpaku." Inilah wasiat tentang pentingnya berpikir panjang dan berhati-hati. Betapa banyak penyesalan lahir karena kita tergesa-gesa dalam bertindak. Sebelum lidah kita berbicara, pikirkanlah apa akibat dari kata-kata itu. Sebelum tangan kita bergerak, renungkanlah kemana arah perbuatan itu akan membawa kita. Setiap dosa seringkali bermula dari satu langkah kecil yang tidak kita pikirkan dampaknya. Maka jangan terburu-buru. Renungkanlah akhir dari setiap awal, agar hidup kita tidak diwarnai oleh penyesalan yang sama seperti yang dialami oleh ayah pertama kita. Wasiat keempat, sebuah pesan yang menyentuh intuisi terdalam kita. Apabila hati kalian gelisah terhadap sesuatu, maka tinggalkanlah. Nabi Adam mengenang, "Ketika aku hendak makan dari pohon itu, hatiku gelisah, namun aku tidak kembali berhenti. Lalu penyesalan menimpaku." Sahabat, kegelisahan saat akan melakukan sesuatu yang buruk adalah sinyal dari Allah. Itu adalah alarm dari fitrah kita. Hati seorang yang beriman selalu bergetar ketika mendekati maksiat. Namun, seringkali kita menepis perasaan itu, kita abaikan bisikan itu, dan tetap memilih jalan yang kita tahu salah. Hati yang gelisah adalah bisikan kasih sayang dari Tuhan. Jangan pernah kita abaikan. Jika engkau ragu, berhentilah. Jika engkau takut kehilangan dunia karena meninggalkan sesuatu yang haram, ingatlah
Lebih baik kita kehilangan seluruh dunia daripada kehilangan ridha Allah. Jangan ulangi kesalahan Nabi Adam yang mengabaikan suara hatinya, karena setelah itu yang ada hanyalah sesal yang panjang. Dan wasiat kelima, sebuah kunci untuk mengambil keputusan yang benar. Bermusyawarahlah dalam setiap urusan. Nabi Adam berkata, seandainya aku bermusyawarah dengan para malaikat, niscaya aku tidak akan tertimpa apa yang menimpaku. Merasa benar sendiri dan mengambil keputusan dalam kesendirian seringkali menjerumuskan kita ke dalam kesalahan. Allah menciptakan akal dan juga menciptakan sahabat-sahabat saleh di sekitar kita agar kita bisa saling menasihati dalam kebaikan. Jangan pernah merasa paling benar, karena kebenaran itu seringkali tumbuh dari hati yang mau mendengar nasihat orang lain. Setiap keputusan besar dalam hidup kita membutuhkan pandangan yang jernih dan doa bersama. Bermusyawarah bukanlah tanda kelemahan. Justru itu adalah cermin kerendahan hati seorang hamba yang takut berbuat salah di hadapan Tuhannya. Kelima wasiat ini, sahabat, adalah surat cinta dari Nabi Adam kepada seluruh anak keturunannya, termasuk kepada kita hari ini. Ia tidak ingin kita mengulangi kesalahannya. Ia ingin setiap dari kita yang merasa lemah belajar untuk lebih berhati-hati dalam menapaki kehidupan. Kisahnya mengajarkan kita sebuah harapan yang besar, bahwa setiap dosa, sekelam apapun itu, bisa menjadi jalan pulang menuju Allah, asalkan hati kita mau menyesal, jiwa kita mau tunduk, dan kita kembali kepadanya dengan taubat yang tulus. Semoga kelima wasiat ini bisa menjadi pengingat dan cahaya dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.